بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الرسول الأمين نبينا محمد رحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. Segala puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang kita sembah, yang kita patuhi, yang kita berharap kepada rahmatnya, kepada ampunannya, yang mudah-mudahan insyaallah apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapatkan dan kita rasakan, amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk terus-menerus membasahi lisan kita atau bibir kita untuk bersalawat kepadanya. Yang mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran kepada kita atas salawat-salawat kita kepada nabinya, amin ya rabbal alamin. Malam ini insyaallah akan kita lanjutkan kajian tafsir kita di surah At-Taubah yang akan kita mulai dari ayat ke-107. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون والذين waw ini menurut yang banyak dicenderungi oleh para ulama ini akan menjelaskan kepada kita sekelompok dari ulah-ulah orang-orang munafikin. Jadi menunjukkan bahwa orang-orang munafik ini bermacam-macam ulah-ulah mereka di masa lalu. Dan seperti yang sudah kita pernah sampaikan bahwa di surah At-Taubah ini sekalian banyak sekali Allah mengatakan wa minhum di antara mereka yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saking banyaknya wa minhum di
surah At-Taubah ini sampai dia khawatir, ya, sampai dia khawatir tak seorang pun yang luput dari kalimat wa minhum itu. Maka waw ini juga sebagai kelanjutan dari membicarakan satu kelompok minhum dari orang-orang munafik, ya. Dan ini yang saya katakan tadi lebih banyak dicenderungi oleh para ulama. Jadi bila waw ini kita katakan waw atab, Bapak sekalian, bahwa dan di samping kelompok-kelompok kaum munafikin yang telah disebutkan di ayat-ayat kita yang lalu, ada juga di antara mereka, ya, orang-orang munafik itu yang mendirikan masjid. Nah, begitu menghubungkannya sekalian dengan ayat-ayat kita yang lalu. Jadi di samping kelompok-kelompok kaum munafikin yang telah disebutkan di ayat-ayat kita yang lalu, ada juga di antara mereka faminhum, ya, orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan. Ya, untuk menimbulkan kemudaratan tentunya kepada orang-orang yang beriman secara khusus, ya, dan tentunya kepada masyarakat secara umum, dan juga untuk kekafiran, dan juga untuk memecah belah bainal mu'minin, antara orang-orang yang beriman, dan juga untuk menunggu kedatangan seorang yang memerangi Allah dan Rasulnya min qablu, sebelumnya, maknanya sebelum dibangun Masjid Dirar. Baik, biar lebih mudah kita memahami ayat ini sekalian, bahwa ayat ini kata para ulama dan ayat-ayat yang berikutnya ini turun menyangkut upaya sekelompok kaum munafikin membangun masjid yang tujuannya adalah untuk menyambut kehadiran seorang yang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Ya, Abu Amir Ar-Rahib. Beliau ini dijuluki Nabi Abu Amir Al-Kadzib, ya, atau Al-Fasiq. Dia ini sebelum datang Nabi SAW berhijrah ke Madinah, sekalian, tanassar. Dia ini sudah menjadi penganut agama Nasara. Banyak membaca kitab-kitab mereka. Dan karena itulah dalam sejarah juga dia dijuluki dengan Ar-Rahib. Ya, rahib. Abu Amir Ar-Rahib. Kemudian beliau ini adalah seorang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi SAW. Kebenciannya, kedengkiannya kepada Nabi. Bahkan salah satu ucapan beliau, alaihi la'natullah, pernah dia katakan kepada Nabi SAW, ucapannya yang sangat
kasar bahwa dia mengatakan tidaklah ada satu kaum yang memerangi engkau wahai Muhammad, melainkan aku ada di pihak mereka. Jadi siapapun yang datang untuk memerangimu wahai Muhammad, pasti aku akan berada di barisan mereka. Alaihi la'natullah. Itulah ucapan beliau. Jadi dia inilah sekalian yang ikut ya di peperangan Uhud. Tapi waktu itu dia berada di barisan orang-orang Quraisy yang menjadi musuh kaum muslimin dalam peperangan itu. Dialah yang menggali lubang di peperangan tersebut yang pada saat itu ketika berkecamuknya ya peperangan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh ke dalamnya, dalam lubang itu. Kemudian setelah dia tengok bahwa Allah Subhanahu wa taala memenangkan rasulnya dan agamanya, maka puncaknya itu ketika kekalahan orang-orang Thaqif di peperangan Hunain pada tahun 9 Hijriyah. Nah, jadi Thaqif ini pun ya pernah diperangi oleh Nabi dan mereka pun memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermusuhan dengan Nabi sallallahu. Dia pun berada di pihak mereka karena memang itu janji dia. Siapapun yang engkau yang menyerang wahai Muhammad, maka aku akan berada di barisan mereka. Dan ternyata Thaqif atau Bani Thaqif menyerah, lari. Karena itu dia pun pergi meninggalkan Mekah dan menuju Syam. Ya, memohon bantuan dan pertolongan kepada pihak Rum saat itu. Maka dari sanalah, dari Syam lah dia, karena Syam saat itu dikuasai oleh Rum. Dari sanalah dia sekalian bermurasalah. Ya, dari sanalah beliau berkomunikasi dengan orang-orang munafik yang ada di Madinah, sehingga lahirlah satu kesepakatan di antara mereka untuk mendirikan sebuah masjid yang tujuannya adalah sebagai tempat perkumpulan mereka sesama munafik. Dan masjid itulah yang dibicarakan ayatnya sekarang, yang kata Allah Masjid Dirar, yang dia berdekatan dengan Masjid Quba. Ya, yang dia berdekatan dengan Masjid Quba. Jadi pendirian masjid ini oleh orang-orang munafik ya yang dikomandoi oleh Abu Amir Ar-Rahib atau Al-Fasiq atau Al-Kadhib. Ya, ini tujuannya kita katakan tadi bahwa sebagai tempat perkumpulan mereka menyusun kekuatan di Madinah, dan setelah nanti beliau ya kembali dari Syam ke Madinah, maka di sanalah nanti mereka berkumpul di masjid itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah terbangun masjid tersebut, mereka datangi Nabi dan meminta kepada Nabi agar datang mengunjungi masjid tersebut dan salat di sana.
Tapi karena Nabi SAW sudah bersiap-siap berangkat menuju Tabuk, Nabi minta tangguh dan mengatakan nantilah kalau sudah kembali dari peperangan Tabuk, baru kita akan sholat di masjid yang kalian bangun. Itu dia. Dan belum lagi sampai Nabi ke Madinah setelah kembalinya dari peperangan Tabuk, ya, tepatnya di satu daerah namanya Zawawan, ya, sekira 1 jam kata para ulama, ya, dari kota Madinah, maka turunlah ayat, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca nanti di ayat ke-108, la taqum fihi abada, jangan pernah salat di masjid itu. Nah, jadi demikianlah kata para ahli tafsir, ya, yang paling masyhur dari asbab nuzul ayat ini, Pak. Walau di sana ada pendapat-pendapat lain tentunya tentang sebab turunnya ayat nih. Cuman yang paling masyhur ini berkaitan dengan apa kita bilang tadi, Abu Amir Ar-Rahib. Jadi itulah dia secara ringkas, ya, sebagai muqaddimah dan sekaligus asbab nuzul, ya, dari ayat-ayat yang akan kita pelajari malam ini. Dan karena itu Allah mengatakan walladzina ittakhadhu masjidan, dan mereka-mereka atau orang-orang yang membangun masjid diraran, tujuannya untuk kemudaratan kepada kaum muslimin, dirar, ya, kata para ulama ada perbedaan antara darar dengan dirar, ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Nabi mengatakan la darara wa la dirar, ya, la darara wa la dirar. Kata ulama perbedaan antara darar dengan dirar sekalian, kalau darar, ya, kalau darar ini adalah ulah dari seseorang untuk memudaratkan orang lain, ya, ulah dari seseorang untuk memudaratkan orang lain yang itu bermanfaat bagi orang yang memudaratkannya. Jadi ada yang ada yang dirasakan baik oleh seseorang yang menciptakan kemudaratan kepada orang lain. Itu, ya. Contohnya, contoh kasarnya sekalian, seseorang kita hasud di sebuah pekerjaan, ya, kepada atasan, lalu orang tersebut dipecat dan kita menjadi pengisi dari posisi yang dia tinggalkan. Itu namanya darar. Dan itu hukumnya haram. Karena Nabi mengatakan la darara. Nah, jangan buat kemudaratan orang lain untuk maslahat kita. Itu darar, Pak. Sedangkan dirar, seperti yang di ayat kita ini, itu membuat satu kemudaratan, ya, untuk terhadap orang lain yang pembuatnya tidak punya maslahat dan kebaikan dari apa yang dia buat. Ya, tidak ada manfaatnya bagi dia. Bahkan justru kalau kita tengok di sini, tujuannya adalah hanya sekadar untuk merusak, ya, hubungan kaum muslimin di antara mereka, yang mereka tidak akan mendapat maslahat sedikit pun dari itu. Itu makna dirar. Jadi tujuan masjid ini mereka bangun, yang pertama adalah diraran, untuk memunculkan kemudaratan atau menciptakan kemudaratan di pihak kaum muslimin. Wa kufran,
dan juga untuk, kata para ulama, menumbuh suburkan kekufuran di antara mereka. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, wa tafriqan bainal mu'minin. Tujuannya mereka bangun masjid ini untuk memecah belah kaum muslimin atau orang-orang yang beriman. Sebab masjid ini tak jauh dari Masjid Quba. Yang bila berdiri dua masjid saling berdekatan sekalian, tentu akan sangat nyata di situ nanti terjadi ya perpecahan. Ada yang cenderung kepada masjid ini, ada yang cenderung ke masjid sana. Yang kedua masing-masing akan membanggakan masjidnya dan seterusnya. Jadi jelas tujuannya adalah tafriq, untuk memisahkan ya dan mencerai-beraikan persatuan di antara orang-orang beriman. Kemudian wa irsadan, dan sebagai persiapan ya, dan sebagai persiapan atau menunggu bagi siapa yang memerangi Allah dan Rasulnya. Itulah dia tadi Abu Amir Ar-Rahib. Karena memang dibangun Masjid Dirar ini, sekalian tujuannya adalah sebagai persiapan mereka untuk menyambut kehadiran Abu Amir Ar-Rahib yang memang sudah mereka gadang-gadang akan menjadi tokoh di Madinah atas kerjasamanya dengan pihak Rum. Bahkan dia datang ke Rum itu untuk memohon bantuan, ya, untuk memohon bantuan kepada rejim pada saat itu memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin di Madinah. Akan tetapi apa yang diinginkan tidak tercapai dan dia wafat di Syam, meninggal dunia dalam keadaan terkutuk, dan itu atas dasar juga permohonan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ya agar Allah ya memudaratkannya dengan ulah-ulahnya itu dan diwafatkan dia jauh dari tempat lahirnya. Itu kira-kira makna dari ucapan Nabi SAW ya dalam doanya agar orang tersebut yaitu Abu Amir Ar-Rahib itu dibinasakan oleh Allah. Jadi tujuan dibangunnya masjid itu irsadan, untuk menunggu, menantikan kedatangan siapa yang memerangi Allah dan Rasulnya. Itulah Abu Amir Ar-Rahib min qablu, ya sebelumnya, yang mana sebelum dibangunnya masjid itu tadinya. Baik. Kemudian sekalian, pada saat Rasulullah SAW kita katakan tadi kembali dari peperangan Tabuk, ketika dia sampai di satu daerah namanya Zawawan, maka turunlah ayat-ayatnya semua, dan karena itu Nabi pun memerintahkan beberapa sahabatnya untuk segera menuju Madinah dan memerintahkan kepada mereka agar menghancurkan dan membakar masjid tersebut. Ya, agar membakar dan menghancurkan masjid tersebut. Pada saat kaum muslimin yang diutus Rasulullah atau sahabat Nabi yang diutus Rasulullah SAW ya untuk menghancurkan dan membakar masjid itu, mereka-mereka orang-orang munafik pada saat kaum muslimin bereaksi membakar dan menghancurkan masjid itu, mereka bersumpah, orang-orang munafik yang ada saat itu bersumpah ketika menyaksikan masjid itu dihancurkan oleh sahabat atas perintah Nabi. Kata mereka, in aradna illal husna. Inilah sumpah mereka. Wala yahlifunna in aradna illal husna. Ya, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Itulah sumpah-sumpah mereka ya di hadapan sahabat yang menghancurkan dan membakar masjid itu. Bahwa kami bangun ini, kami bina ini adalah untuk kebaikan.
karena memang saat mereka sudah punya rencana membangun masjid ini, memang mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu, bahwa mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami berniat membangun satu masjid untuk memudahkan kami salat berjamaah, untuk memudahkan orang-orang yang cacat, atau untuk memudahkan orang-orang yang sakit ke masjid, dan juga untuk memudahkan kami bila turun hujan dan sebagainya. Jadi atas ucapan-ucapan itu maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan izin kepada mereka untuk membangun masjid itu. Dan setelah terbangun dia, maka mereka meminta Nabi SAW untuk salat di dalamnya, ya, yang mereka harapkan sebagai bukti bahwa masjid ini diridhai oleh Nabi SAW. Nah, tapi itulah yang kita katakan tadi, belum sempat Nabi salat di sana sudah turun ayat menjelaskan bahwa masjid itu adalah dibangun untuk memunculkan kemudaratan kepada kaum muslimin, ya, untuk memperkokoh kekufuran pembuatnya, dan juga untuk memecah belah barisan kaum muslimin yang sudah bersatu padu dalam ibadah dan muamalah, ya kan? Dan juga ditujukan untuk menunggu kedatangan seorang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Itulah dia pemimpin mereka, ya, Abu Amir Ar-Rahib atau Al-Kadhib atau Al-Fasiq. Maka pada saat dihancurkan dan dibakar oleh sahabat Nabi SAW, mereka kembali bersumpah, in aradana illal husna. Tidak ada maksud kami membangun masjid ini kecuali untuk kebaikan, kata mereka. Tapi apa kata Allah? Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah menjadi penyaksi, ya, bahwa sesungguhnya mereka itu benar-benar adalah pendusta, ya, dalam ucapannya dan perbuatannya. Maka karena itu Allah pun berfirman kepada Nabi kita SAW secara khusus, la taqum fihi abada. Jangan engkau pernah berdiri di dalamnya salat selama-lamanya wahai Muhammad, kata Allah. La taqum fihi abada. Selama-lamanya. Dan di sini ada dua tafsiran sekalian. La taqum fihi abada maknanya jangan engkau berdiri salat di dalam masjid itu sampai kapanpun. Itu pendapat mayoritas ulama. Bahwa taqum di sini maknanya adalah qiyam, salat. Pendapat yang kedua, la taqum fihi abada. Jangan engkau berdiri di dalamnya selama-lamanya. Ya, jangankan salat, berdiri saja pun di masjid itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendapat kedua, Pak. Walau yang pertama tadi yang banyak dicenderungi oleh para ulama. Jadi la taqum fihi abadan. Jangan pernah engkau mendirikan salat di dalam masjid itu selama-lamanya. Dan ayat inilah sekalian yang dijadikan oleh ulama-ulama fiqh kita sebagai dalil tak bolehnya kita salat di satu masjid yang didirikan dia dari jalan yang haram, dari biaya yang haram, didirikan dan dibina dia untuk riya, untuk berbangga-bangga, ya, apalagi didirikan dia untuk disebabkan karena pertikaian di antara kaum muslimin. Nah, sudah ada masjid, tapi karena penduduk negeri itu atau penduduk kampung itu mereka berselisih paham sehingga dibangunlah masjid di daerah yang sama, berdekatan, belaga suara azan tuh, ya kan? Padahal masjid yang ada pun tak penuh. Nah, jadi Imam Malik rahmatullahi alaih inilah dia
jadikan sebagai dalil dari fatwa beliau bahwa tidak bolehnya kita salat di satu masjid yang didirikan untuk tujuan permusuhan atau untuk tujuan pertikaian, atau didirikan masjid karena perselisihan di antara kaum muslimin yang berada di satu tempat, ya, atau dia mengatakan tak boleh kita sholat di satu masjid yang dibangun berdasarkan harta yang haram. Nah, ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Walau jumhur mengatakan bahwa masjid yang dibangun ya dari uang haram itu tetap boleh kita salat di sana dan akan berpahala kita salat di masjid tersebut, akan tetapi pembuatnya atau yang mendirikannya dialah yang tidak akan mendapatkan apapun dari manfaat atau pahala ya dari pembinaan dia terhadap masjid dari jalan yang haram itu. Jadi singkatnya sekalian, Allah memerintahkan kepada Nabi kita, la taqum fihi abadan. Jangan engkau berdiri salat ya di dalam masjid itu selama-lamanya, atau jangan engkau berdiri di masjid itu selama-lamanya. Makanya karena itu kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya semasa hidupnya sekalian atas pengagungannya terhadap perintah Allah ini, Nabi tak pernah mau lewat dari tanah atau jalan yang pernah dibangun masjid tersebut di lokasi itu. Tak pernah Nabi mau lewat lagi di daerah situ. Bahkan Nabi memerintahkan agar tempat itu dijadikan dia tempat pembuangan sampah. Ya, dijadikan dia sebagai tempat pembuangan sampah. Supaya tidak ada usaha-usaha dari orang lain, baik di sesudah wafatnya Nabi SAW, ya kan, untuk pengembalian pembinaannya. Jadi kalau sudah dijadikan dia tempat sampah, ini untuk usaha ya menghilangkan ingatan kaum muslimin dari keberadaan masjid itu sebelumnya. Maka Allah mengatakan setelah melarang Rasulullah salat di masjid itu, baru Allah katakan kepada Nabi kita, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi, kata Allah. Dan sesungguhnya ya masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak hari pertama dalam pembangunannya itu, kata Allah, adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Baik, sungguh masjid yang dibangun dia atas dasar ketakwaan di awal pembangunannya itu lebih patut engkau salat di dalamnya. Baik. La masjidun, lam ini lam taukid. Sungguh masjid yang dibina atau yang dibangun pondasinya, ussisa, taksis, berdasarkan ketakwaan, masjidnya sekalian ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang masjid mana yang dimaksudkan dalam ayat ini. Dan itu ada pendapat, dan kedua-dua pendapat itu kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang kuat. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ya dari Abi Sa'id Al-Khudri kalau saya tidak silap, bahwa pernah dulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa ya
masjid mana yang dimaksudkan dalam firman Allah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu berada di Masjid Nabawi, ya, dan mengambil setumpuk tanah dari masjid tersebut dan mengatakan kepada para sahabat yang bertanya bahwa masjid yang dibangun berdasarkan ketakwaan, ya, masjidi hadza, sambil membuang tanah yang ada di genggaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan masjidi hadza. Jadi masjid yang dibangun berdasarkan ketakwaan yang ada dalam ayat itu, ya masjidku ini, kata Nabi. Berdasarkan hadis tersebut, maka para ulama mengatakan bahwa maksud dari ayat nila masjidun ussisa 'ala taqwa itu adalah Masjid Nabawi. Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi sekalian, dia termasuk orang yang tidak sependapat dengan pendapat pertama tadi, sebab kalau kita tengok kata beliau yang kita pahami dari ucapan beliau dalam tafsirnya sekalian, kalau kita tengok alur cerita ayat ini, bahwa masjid yang dibangun pertama kalinya berdasarkan ketakwaan yang layak dan patut Nabi salat di dalamnya, ini adalah Masjid Quba. Ya, ini adalah Masjid Quba. Nah, karena Masjid Dirar di ayat ke-107 yang kita jelaskan tadi, itu tak jauh dia dari Masjid Quba. Makanya ketika Allah melarang Rasulullah, la taqum fihi abada, jangan pernah salat di samping, di dalam Masjid Dirar yang tak jauh dari Masjid Quba itu, tapi salatlah engkau di masjid sebelahnya, ya kan? Yaitu Masjid Quba, yang memang dia dibangun berdasarkan ketakwaan, yang lebih patut engkau salat di dalamnya. Jadi Ibnu Katsir rahmatullah alaih, ya, dan yang mengikutinya berpendapat bahwa la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dimaksudkan dalam ayat ini itu adalah Masjid Quba. Dan ada para ulama yang juga meramu dua pendapat tersebut, mengatakan, ya, la taqum fihi abada, jangan pernah engkau salat di masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik itu, akan tetapi salatlah engkau di masjid yang memang dibangun dia, ya, berdasarkan ketakwaan di awal pembangunannya, itulah Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Karena kedua-duanya adalah masjid yang dibangun berdasarkan ketakwaan. Nah, ada ulama kita yang menjelaskannya demikian. Jadi singkatnya, baik Quba atau Masjid Nabi, masing-masing dia dibina dan dibangun oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan ketakwaan, ya kan? Dan karena itu ahaqqu an taquma fihi, lebih layak, lebih patut engkau berdiri salat di dalamnya, wahai Muhammad, kata Allah. Dan karena itulah Masjid Quba ini sekalian, sampai sekarang dan hingga kiamat, maka ini adalah salah satu masjid yang apabila kita datang ke Madinah, disunnahkan oleh Nabi kita untuk kita ziarahi dan kunjungi, ya, supaya kita bisa salat di masjid tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hayatnya sekalian, terus menerus dalam setiap minggu dia khususkan hari Sabtu, dia berkunjung ke Quba dan salat dia di sana. Dan hari Jumat dia berkhutbah di Masjid Nabawi, ya, bersama kaum muslimin, dan hari Sabtunya dia khususkan, ya, mengunjungi Masjid Quba. Kadang Nabi, kata para sahabat, pergi berjalan kaki, ya, ke masjid tersebut, terkadang dia mengendarai kendaraannya. Kata Syekh Saleh Al-Maghamisi, ya, yang memang dia sebagai imam dan khatib, ya, Masjid Quba sekarang sekalian,
salah seorang ahli tafsir sekarang ini, bahwa dia mengatakan bahwa kalau di musim sejuk macam sekarang ini cuaca enak dan sebagainya sekalian, Rasulullah biasanya pergi berjalan kaki. Akan tetapi bila masuk musim panas, maka hari Sabtu datang Rasulullah ke Masjid Quba tersebut dengan menderai ontanya. Baik, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya kira kita semua sudah mengetahui ini, bahwa man tatahhara min baitih, kata Nabi atau kama qala, siapa yang telah berwudu atau bersuci dari rumahnya lalu berangkat menuju Kubah dan dia salat 2 rakaat di sana, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala umrah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi singkatnya sekalian, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Jadi masjid yang dimaksudkan di sini kata Ibnu Katsir adalah Masjid Quba. Ditambah lagi sebagai penguat bahwa masjid di ayat ini adalah Masjid Quba, kata Allah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu, fihi, ya di Quba tersebut, kata Allah, rijalun, ada orang-orang atau sekelompok orang, yuhibbuna ayyatatahharu, yang mereka senantiasa sangat gemar, sangat suka, ya, an yatatahharu, mensucikan dirinya. Ya. Mereka sangat gemar bertaharah. An yatatahharu. Jadi ketika turun ayat ini, ya, ketika turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada penduduk Masjid Quba dengan ucapan Nabi bahwa innallaha subhanahu wa ta'ala qad ahsana ats-tsana 'alaikum bit-tatahhuri fama tasna'un, kata Nabi kepada mereka-mereka yang sering salat di Masjid Quba, ya, mengatakan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyanjung kalian, ya, telah menyanjung kalian disebabkan oleh kerajinan kalian dan kesukaan kalian bersuci. Lalu kata Rasulullah SAW, fama tasna'un, kalian bersuci itu bagaimana caranya sehingga Allah memuji kalian, menyukai kalian dan sebagainya. Maka penduduk Quba menjawab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Inna naghsilu atharal ghaiti wal bauli bil ma'. Ya, rawahu Abu Daud. Kata mereka, sesungguhnya kami ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus, ya, menyiram, ya, bekas buang air besar atau buang air kecil itu dengan air. Jadi bukan dengan batu atau tisu kalau zaman sekarang, tapi memang dengan air. Jadi kalau kita ke hadisnya sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Daud, bahwa inilah penyebabnya mereka dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, yang kata Allah yuhibbuna ayyatatahharu, mereka adalah orang-orang yang sangat gemar, sangat suka bertaharah dengan air. Dan ditambah lagi, sekalian, menurut sebahagian ulama kita, fakanu yajma'una bainal istijmari wal istinja. Apabila mereka
selesai dari buang air besar atau buang air kecil sekalian, ketika mereka taharah dari kedua najis tersebut, mereka padukan antara istijmar dengan istinja. Kalau istijmar bersuci dengan selain air. Kalau istinja itu bersuci dengan air. Jadi kedua-duanya mereka gabung. Jadi kata para ulama, mereka penduduk Kubani bila mereka taharah dari hadas kecil tadi, ya buang air besar atau buang air kecil, nah, mereka terlebih dahulu memakai batukah atau sejenisnya untuk mensucikan kotoran-kotoran tadi dari mereka, dan setelah itu baru mereka menyiram ya aurat mereka itu, tempat keluar najis tersebut, dengan air. Jadi mereka padukan antara istijmar dengan istinja, dan atas dasar itulah mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya, baik secara hissi, ya, secara hissi, secara panca indrawi dari kotoran dan najis, dan juga kata para ulama Allah sangat menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya dari dosa dan noda dan kesalahan. Jadi begini lebih kurang sekalian ucapan-ucapan ulama kita dalam hal ini. Kata Allah, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Kata Allah, maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, ya, waridwani khairun, ya, khairun itu lebih baik, amman assasa bunyanah, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya ala syafa jurufin har, yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang rusak, ya, di tepi jurang yang rusak. Maknanya adalah lokasi pendirian masjid dirar. Ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam, yang kata Allah Subhanahu wa taala, lalu dia jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahannam. Nauzubillah. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketidaksukaannya terhadap masjid yang dibangun ya berdasarkan kekufuran, ya, tafriqan untuk memecah kaum muslimin, kemudian diraran untuk memudaratkan mereka. Yang kata Allah, amman assasa bunyana, bangunan masjid yang dibangun dia di atas tanah yang yang tidak kokoh, yang kata Allah ala syafa jurufin har, di tepi jurang yang retak, sudah di tepi jurang sekalian retak pula, menunjukkan pondasinya tidak akan pernah kuat dan tidak akan pernah kokoh. Karena itulah kata ulama bahwa orang yang membina ya satu bangunan atas dasar ketakwaan, maka itu adalah kokoh. Ya, begitu juga apabila amal saleh kita lakukan dia sekalian berdasarkan ketakwaan, menunjukkan amal saleh itu adalah kokoh, kuat. Beda halnya dengan amal-amal kebaikan tapi tidak dibangun dia berdasarkan ketakwaan, maka dia rapuh. Seolah-olah kita membina sesuatu di tepi jurang yang sudah retak, Pak, yang tinggal menunggu kehancurannya dan kejatuhannya. Dan itulah gambaran dari masjid dirar.
Makanya kalau kita tengok ucapan-ucapan Ibnu Katsir rahmatullahi alaih dalam tafsir dia sekalian, kata Ibnu Katsir, qala Jabir, pernah Jabir berkata, Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi, dia mengatakan, ra'aitu al-masjid alladhi buniya diraran yakhruju minhu ad-dukhan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Jabir, aku telah melihat di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk memudaratkan kaum muslimin itu keluar darinya api. Ya, karena memang setelah dihancurkan oleh kaum muslimin, dibakar dia, Pak. Kemudian kata Jabir, di masa Nabi setelah dihancurkan masjid itu, dia tengok sendiri keluar api dari sana. Dari masjid, dari bekas bangunan tersebut. Itu kata Jabir. Qatadah ya juga mengatakan, dan Ibnu Juraid radhiyallahu anhum jami'an, bahwa kata beliau, dzukira lana, telah diceritakan kepada kami, anna rijalan, bahwa orang-orang pernah menggali ya di kawasan tempat pembangunan Masjid Dirar itu dulunya, fawajadud dukhana, mereka saat menggali itu ya menumbuhkan asap bahwa sekalian yang keluar dari tempat dibangunnya masjid itu. Padahal sudah lama dia dihancurkan, sudah lama dia dibakar oleh sahabat, tapi masih keluar api dari tempat itu. Ibnu Yasin Al-Kufi, apa dia bilang? Ra'aitu masjidal munafiq, dia bilang. Aku pernah tengok masjid yang dibangun orang munafik ini, yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran, ya, walladzina ittakhadhu masjidan dirara, kata beliau, fihi hajar. Ya, di sana ada fihi juhrun. Di sana ada lubang sekalian, yakhruju minhu dukhan, yang terus-menerus keluar asap darinya. Wal yaum, kata beliau, kana mazbalatan, yang sekarang ini sudah menjadi tempat sampah. Ini ucapan-ucapan orang terdahulu terhadap masjid ini, Pak. Makanya di antara ahli tafsir ada yang mengatakan panhara bihi. Jadi setelah masjid itu dihancurkan dan dibakar oleh para sahabat, maka rubuh dan hancurlah dia sekalian, ya, panhara bihi fi nari jahannam, maka dia hancur dan masuk ke neraka jahannam. Dan atas dasar itu pula lah kenapa kata orang-orang yang kita sebutkan tadi dari kalangan sahabat dan tabi'in, bahwa keluar api dari tempat ya bekas dibangunnya Masjid Dirar tadi. Karena memang begitu dia hancur dan jatuh, dia langsung menyatu dengan neraka jahannam. Karena kita tahu neraka itu di bawah, seperti pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yang kezalimannya telah mendarah daging pada diri mereka. Lalu yang terakhir sekalian untuk malam ini, la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan, kata Allah, ya, fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Kata Allah, la yazal, tidak henti-hentinya. Kata Allah, bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu menjadi keraguan dalam hati mereka. Menjadi keraguan dalam hati mereka, illa an taqatta'a qulubuhum, kecuali bila hati mereka telah hancur. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kata ulama sekalian, setelah menjelaskan dan membandingkan antara dua jenis bangunan yang kedua-duanya adalah masjid, akan tetapi satu dibangun berdasarkan ketakwaan,
Ya, satu dibangun untuk berdasarkan kemudaratan. Maka kata para ulama, dan di sini juga Allah membandingkan motivasi pembangunannya, ya, membandingkan motivasi pembangunannya serta membandingkan para jamaah pengisinya. Ya kan? Kalau jamaah pengisi Masjid Quba, mereka adalah orang-orang yang suka, gemar membersihkan dirinya dari najis dan kotoran, dan sekaligus juga membersihkan dirinya dari noda dan dosa. Sedangkan pengisi Masjid Dirar adalah munafik yang menyukai dosa dan kekotoran. Kini, ya, setelah dibandingkan sekalian, maka di ayat terakhir kata para ulama, dikemukakan oleh Allah perbandingan menyangkut kesudahan kedua bangunan itu, ya, berdasar nilai pondasinya dengan menggunakan redaksi yang berbentuk pertanyaan dengan tujuan mengecam. La yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi senantiasa atau tidak henti-hentinya bangunan-bangunan mereka yang mereka dirikan itu menjadi keraguan dalam hati mereka. Itu disebabkan bahwa bangunan itu mereka bangun memang dengan motivasi buruk, sehingga keraguan atau kemunafikan kata para ulama akan tetap menyertai mereka selama bangunan itu, ya, tetap berdiri. Ya, selama bangunan itu tetap berdiri. Kemudian dan selama jiwa mereka masih melekat di badan mereka. Ini berarti kata para ulama bahwa kemunafikan mereka itu akan terus-menerus menyertai mereka hingga akhir hayat mereka. Jadi ketika para ulama kita mentafsirkan illa an taqatta'a qulubuhum, ya, illa an taqatta'a qulubuhum, di antara ulama kita ada yang mengatakan bahwa selamanya mereka akan kufur, selamanya akan mereka munafik, ya, illa an taqatta'a qulubuhum, kecuali setelah putusnya, rontoknya, ya, hati mereka bil maut, dengan kematian, barulah berhenti kekufuran mereka, barulah berhenti kemunafikan mereka. Ini pendapat pertama sekalian. Dan pendapat yang kedua, illa an taqatta'a qulubuhum, ya, begitu mereka melihat masjid yang telah dirobohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintahnya, ya kan? Maka keberadaan masjid tersebut akan terus menerus kata para ulama, ya, menyayat-nyayat hati mereka, membuat panas hati mereka karena dihancurkan oleh Nabi dan para sahabat. Itu tafsiran kedua, walau tafsiran yang pertama yang banyak dicenderungi oleh para ulama. Jadi la yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim. Senantiasa kemunafikan itu akan terus menerus, ya, ada pada mereka sekalian sampai mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui, juga lagi Maha bijaksana. Dan salah satu yang diketahui Allah tentunya, bila kita kaitkan sekalian ayat-ayat kita ini kepada ayat-ayat sebelumnya, tentu rencana busuk dari pembangunan masjid tersebut yang dibangun oleh orang-orang munafik, hakimun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, ya, dalam ketetapannya. Dan salah satu ketetapannya itu yang berdasarkan kebijaksanaan tersebut adalah perintah kepada Nabi untuk menghancurkan masjid itu dan melarang Nabi kita untuk salat di tempat tersebut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah ayat-ayat ini bisa kita pahami secara baik. Jazakumullah khairan. Demikian Bapak sekalian, kalau ada yang mau
diskusikan atau yang mau ditambahkan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak sekalian. Ya. Ustaz, saya ada satu soalan Ustaz. Ya, silakan Pak. Kita tahu orang-orang munafik ni memang sangat bahaya kepada umat Islam. Kenapa tak Allah perintahkan untuk Rasulullah bunuh je orang-orang munafik, sedangkan dah ada yang kita tahu memang dia betul-betul munafik Ustaz? Iya. Pertanyaan Bapak ini juga menjadi pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada Nabi, Pak. Ya, kenapa mereka ini tidak dibinasakan aja ya Rasulullah? Ya, berapa kali Umar meminta, izinkan aku memenggal leher mereka ya Rasulullah. Ya. Tapi apa kata Nabi lah? Tidak wahai Umar, tidak wahai para sahabatku, kata Nabi. Karena bila ini kita lakukan, kata Nabi SAW, orang-orang akan berkata, Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Kenapa, Pak? Karena orang-orang munafik ini, ya kan, seperti yang sudah sama-sama kita maklumi, mereka datang ke majelis Nabi, duduk ya paling depan di kajian-kajian Nabi. Itu dia. Bila salat berjamaah juga mereka datang. Itu ya. Bila salat berjamaah mereka datang. Walau kedatangan mereka bukan tujuan untuk beribadah kepada Allah, tapi untuk menyenangkan pandangan kaum muslimin, agar kaum muslimin tidak menaruh curiga terhadap mereka. Tapi mereka datang sholat, bermakmum, ya, di belakang Nabi SAW. Nah, makanya kan kita katakan orang munafik itu mereka yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya dan menampakkan keislaman. Nah, jadi secara zahir mereka nampak Islam. Salat, ya kan? Ikut berjihad. Walau bikin ulah di sana, tapi berangkat mereka berjihad. Ada di barisan kaum muslimin. Nah. Jadi atas dasar itu kata Nabi, tak boleh kita bunuh mereka ini, karena bila kita hukum bunuh mereka ini, apa kata orang? Kata Nabi SAW, apa kata orang nanti bahwa Muhammad telah membunuh kawannya sendiri. Nah, begitu. Nah, makanya kenapa orang-orang munafik ini sekalian sekalipun sudah nyata-nyata mereka ya memudaratkan kaum muslimin, nah, tapi tak satu pun di antara mereka yang dihukum bunuh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, termasuk Rasul Munafiqin Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, ya, yang sudah kita jelaskan di ayat kita sebelumnya pada minggu yang lalu, ya, yang dialah yang kalau kita tengok di surah An-Nur, dialah yang memfitnah, ya kan, Aisyah radhiyallahu anha dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang pada saat itu ya, Rasulullah dengan keluarganya ya, hubungannya sempat ya apa kita bilang retak karena derasnya fitnah yang dia munculkan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di antara sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah izinkan aku memenggal lehernya, tapi Rasulullah bilang tidak. Karena akan sulit dilakukan itu sebab secara zahir mereka Muslim, ikut salat, ikut berpuasa, ikut berjamaah, ikut menghadiri kajian Nabi dan sebagainya. Dan Rasulullah tidak ingin orang-orang mengatakan bahwa Muhammad membunuh kawannya sendiri. Itu alasan-alasannya kata ulama. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ya, kesyallah. Baik, ada lagi? Ustaz ada soalan ya? Silakan. Perbandingan Masjid Dirar Ustaz, ya. dengan sekarang ni yang contohnya kalau masjid yang dibangunkan oleh golongan Syiah tu macam mana? Masjid yang dibangun oleh orang-orang Syiah sekalian, ya, masjid yang dibangun oleh orang-orang Syiah. Para ulama kita mengatakan bahwa dibolehkan kita salat di masjid-masjid mereka itu, ya, akan tetapi tidak berjamaah bersama mereka. Apalagi memang salat mereka itu tidak ada jamaah. Ya, salat mereka itu tidak ada jamaah. Walaupun azan dikumandangkan, ya kan, nanti kalau kita masuk ke sana, menurut pengalaman saya pribadi juga pernah salah masuk masjid, ya karena ada azan kita datang dan sebagainya, tahu-tahu tidak ada jamaah, semua salat ya masing-masing dengan batunya masing-masing. Ya, tapi secara hukum, bila kita misalnya salat di sana hukumnya sah. Ya, sah salat kita, tidak ada masalah. Ya, jangankan di masjid, ya, bahkan Ibnu Abbas pernah salat di sebuah gereja, tapi dengan syarat di gereja itu tidak ada patung. Begitu juga Umar radhiyallahu an. Ya, jadi secara hukum sah. Cuman tentu masjid yang Bapak bilang tadi milik dari orang-orang Syiah itu berbeda dengan masjid yang memang yang dibangun oleh orang-orang munafik yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ya. Jadi kalau masjid Dirar ini kan memang jelas Allah buka kedok mereka itu bahwa betul-betul dibangun dia bukan tujuan untuk ibadah, tapi menyusun kekuatan dan sebagainya. Adapun masjid orang-orang Syiah yang memang itu mereka bangun untuk ibadah ala mereka, Pak. Jadi karena itu tentu hukum ini dengan itu sangat berbeda. Walau tetap sepatutnya kita tidak sholat ya di masjid mereka karena perbedaan mendasar antara akidah kita dengan mereka. Nah, begitu. Ya, makanya semua negara termasuk Qatar, ya kan? Termasuk Qatar, bahwa masjid-masjid Syiah yang dibangun ya di negeri ini itu semua mendapatkan persetujuan dari pihak kerajaan. Ya, itu mendapatkan persetujuan dari pihak kerajaan yang mereka ya beribadah di masjid yang mereka bangun sendiri. Ya, tentu dengan cara mereka dan ala mereka. Makanya ada perbedaan. Cuman Imam Malik rahmatullah alaih, dia hanya menjelaskan ya dalam mazhabnya bahwa masjid yang dibangun dia dari biaya yang haram,
Itu ya biaya yang haram. Atau kata beliau, masjid yang dibangun ya untuk memunculkan pertikaian dan permusuhan di antara kaum muslimin. Itu ya. Atau masjid yang dibangun untuk tujuan riya. Ya, bermegah-megahan. Masjidku ini dan segala macamnya. Nah, berdasarkan ayat ini yang dia jadikan sebagai dalil, la taqum fiha abada, tidak patut kita sholat di masjid yang seperti itu. Itu pendapat beliau. Ya, bahkan dia bilang haram, bahkan tak sah sholat di masjid-masjid yang seperti itu bila ditujukan bangunannya. Nah, tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Ya, jumhur ulama mengatakan tidak. Bahwa masjid-masjid sekarang misalnya yang kita tengok atau misalnya kita tahu dibangun dia berdasarkan uang haram, uang riswah, ya kan? Nah, maka masjid itu sah kita salat di sana, bermaslahat bagi kaum muslimin secara umum keberadaannya, akan tetapi bagi pembangunnya, pembinanya, ya kan, tidak ada manfaatnya bagi dia itu. Nah, itu kata jumhur ulama dalam hal ini. Wallahu a'lam. جزاك الله أستاذ. بين الفرق بين الشيعة والمنافق بين الشيعة وأبو عامر بالنية هو نفس الشيء أليس كذلك؟ Bala, ya, cuman apa kita bilang perbedaan antara Abu Amir Ar-Rahib ya dengan Ar-Rawafid ya dengan orang Rawafid lah kita. Kalau Syiah itu masih kata para ulama masih dibilang baik, Pak. Tapi kalau sudah Rafidah nah itu memang itulah yang ada sekarang nih ya. Kalau Syiah itu artinya adalah penyokong kan. Nah, jadi dulu muncul apa kita bilang istilah Syiah karena memang mereka-mereka yang menyokong Ali disebut Syiatu Ali. Ya kan? Syiatu Ali radhiyallahu anhu, penyokong Ali gitu. Dan itu dulu baik, tak ada masalah karena semua sahabat masa itu berpihak kepada ijtihad Ali karena memang dia yang ijtihadnya benar dalam hal ini. Makanya dikatakan Syiatu Ali. Nah, tapi yang sekarang nih Pak, itu dikatakan Rafidah. Ya kan? Rafidah ini dari kata rafad, ada rafadah. Rafadah ini adalah mereka yang menolak berbaiat ya kepada siapa? Kepada Ali bin Husain yang digelar dengan Zainul Abidin saat ditanyakan oleh mereka-mereka kepada Ali Zainal Abidin, ya apa pendapatmu tentang Abu Bakar, apa pendapatmu tentang Umar? Dia jawab mereka adalah ya sahabat-sahabat terbaik ya dari kakekku, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya sejak itu mereka menolak berbaiat kepadanya dan pada saat itulah mereka dikatakan Rafidah. Orang-orang yang menolak berbaiat. Jadi kalau ke istilah nih kita orang-orang yang hidup sekarang nih yang mengagung-agungkan Husain atau Ali dan seterusnya itu Pak, atau Ahlul Bait secara umum mereka itu disebut Ar-Rafidain. Kalau Syiah masa lalu itu baik. Bahkan kalau kita hidup di masa itu kita mungkin juga termasuk dari Syiah, maksudnya penyokong Ali. Ya, cuman ya, kembali ke pertanyaan Abu Ahmad tadi, ya mal farqu ya bainahum ya wa baina Abu Amir ya Ar-Rahib. Farquhum wasi' ya. Perbedaan mereka itu sangat jelas, Pak. Ya. Rafidah
ya, Rafidhah, tempat-tempat ibadah mereka bangun, nah, tentu berbeda dengan apa yang diniatkan oleh Abu Amir Ar-Rahib. Ya, Abu Amir Ar-Rahib. Sangat berbeda. Orang-orang Syiah membangun masjidnya untuk ibadah mereka. Memang mereka beribadah di masjidnya. Ya, mereka beribadah di masjidnya. Mereka lakukan sholat jamaah, sholat mereka di masjidnya. Mereka rayakan hari-hari besar mereka di masjidnya. Jadi memang fungsinya nyata untuk ibadah mereka. Ya, karena itu tidak boleh kita ganggu. Ya, tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita hancurkan. Nah, itu dia. Nah, makanya para ulama tidak mempermasalahkan sholat di dalamnya selama kita beribadah dengan cara kita sendiri. Jangankan masjid-masjid yang dibangun mereka, Pak, seperti saya katakan tadi, sholat di gereja pun kita sah selama kita tidak menjumpai atau menghadap, misalnya ada patung di dalamnya. Sedangkan masjid dirar, seperti yang dibuka oleh Allah dalam ayat ini, memang jelas tujuannya adalah bukan untuk sholat. Ya, tujuannya bukan untuk sholat, tapi diraran, wa kufran, wa tafriqan, wa irsadan. Untuk menunggu kedatangan pemimpin mereka yang telah bekerja sama dengan pihak Rom untuk menyerang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-farqu syasyi' kata para ulama, di situ jelas ada perbedaan. Allahu a'lam. Iya, insyaallah. Ya, masih ada yang mau menambahkan? Persilakan. Baik, kalau nampaknya tak ada, Ustaz. Ya, kalau tak ada lagi, kita cukupkan sekalian perjumpaan kita sampai di sini. Mudah-mudahan insyaallah ayat-ayat yang akan datang bisa kita pelajari di waktunya. Bila Allah memanjangkan umur kita insyaallah dalam kebaikan. Jazakumullahu khairan, dan kita akhiri perjumpaan kita ini untuk mencari keberkahan majelis dengan kita tutup membaca doa kifar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.